Selamat malam, saya Bugis. Selamat datang di channel kami, Anak Mama. Dan kali ini, di konten Scary Story, saya akan mengulang cerita yang sudah disampaikan oleh teman Anak Mama lewat Instagram, yaitu Andi Georgie yang berasal dari Makassar. Cerita horor ini datang dari sana. Sebelum saya mengulang ceritanya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Sumiati. Nama satu ini mungkin bagi kita tidak berarti apa-apa. Hanya sebuah nama, tak lebih. Tapi bagi orang Makassar, nama satu ini sungguh sesuatu yang punya banyak cerita. Sayangnya, bukan kisah-kisah yang bagus, melainkan sebaliknya. Setiap kali seseorang mendengar cerita tentang Sumiati, maka ia akan selalu dirundung kecemasan dan rasa was-was. Lalu siapa sebenarnya sosok satu ini? Sumiati dikenal sebagai hantu jahat yang tak hanya menakut-nakuti satu daerah tertentu, melainkan hampir di seluruh kota Makassar. Wujudnya sendiri begitu seram. Saking menakutkannya, tak ada kata-kata yang benar-benar pas untuk menggambarkannya. Hantu Sumiati ada di mana-mana. Lazimnya, hantu hanya akan menakut-nakuti daerah tertentu, alias terbatas teritorialnya. Misalnya saja hantu Casablanca, yang pasti munculnya di sekitarnya saja. Begitu dengan cerita si manis jembatan Ancol. Namun, yang terjadi dengan Sumiati ini sangat lain. Tak seperti hantu Casablanca atau si manis jembatan Ancol. Sosok seram satu ini bisa muncul hampir di seluruh kota Makassar. Layaknya hantu pada umumnya, Sumiati memang suka mengganggu dan memunculkan diri sesukanya. Tapi menurut cerita, hantu wanita ini tak sembarangan melakukan yang semacam itu. Kecuali pada orang-orang khusus, mereka ini adalah supir angkot dan tukang becak. Hantu Sumiati tidak muncul begitu saja, melainkan ada cerita di baliknya. Hal itu berawal dari kisah Sumiati muda yang memutuskan untuk merantau ke kota Makassar, lantaran ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Awalnya berjalan cukup baik, sampai akhirnya entah bagaimana ceritanya, Sumiati dihadapkan dengan kondisi terburuk. Pada suatu malam, Sumiati mendapati dirinya dikeroyok oleh beberapa pria yang diketahui adalah para supir angkot dan tukang becak. Seperti dugaan, para pria ini dengan beringasnya menjamahi Sumiati sampai berkali-kali. Singkat cerita, Sumiati yang lemas tak berdaya ini pun dibuang. Namun, fatalnya, salah seorang pelaku malah membunuhnya. Sumiati kemudian dikuburkan seadanya di sebuah tempat yang tak diketahui. Tak lama selang kejadian ini, hantu Sumiati pun muncul dan mulai melakukan teror-teror menakutkannya. Cerita tentang Sumiati sebenarnya sudah berusia cukup tua. Tapi, sampai hari ini, namanya tetap bergaung. Hal ini menjadi bukti kalau hantu Sumiati memang ada dan nyata, sehingga membuat banyak orang tetap membicarakannya. Kalau kamu kebetulan mampir ke kota Makassar, cobalah bertanya tentang legenda Sumiati. Tapi, tanggung sendiri akibatnya. Bagi kalian teman Anak Mama yang merasa cerita ini menakutkan atau cerita ini kurang menakutkan, silakan ceritakan pengalaman kisah horor kalian. Cukup dengan DM Instagram kami di @anakmamaberani, atau bisa email di anakmamaberani@gmail.com. Pastikan kalian tidak pernah sendirian.